supaya kita disucikan dan menjadi miliknya yang istimewa. Kita juga disucikan melalui firman Allah yang sudah Yesus ajarkan. Shalom, sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam acara refleksi sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-20 di dalam serial pembahasan kitab 1 Korintus dengan tema bersikap seperti laki-laki. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semuanya dari kitab 1 Korintus 16 ayat 13. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Waspadalah, teruslah percaya penuh kepada Kristus, berjuanglah dengan berani demi Yesus, dan tetaplah berpegang kepada Dia. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan dari 1 Korintus 16 ayat 13. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, dalam 1 Korintus 16 ayat 13, Paulus memerintahkan jemaat Korintus untuk berani di dalam terjemahan NKJV. Juga diterjemahkan sebagai beranilah kamu seperti laki-laki di dalam ASV dan KJV. Bertindak seperti laki-laki di dalam ESV dan NASB. Kemudian dengan kata berani itu terjemahan dari NRSV dan jadilah laki-laki yang berani di dalam terjemahan NIV. Kata Yunaninya adalah andrizomai dan didefinisikan sebagai untuk menjadi seperti seorang laki-laki atau bersikap berani, menunjukkan diri sebagai seorang laki-laki, jadilah berani. Untuk studi kita, saya ingin kita berfokus pada gagasan bertindak atau bersikap seperti laki-laki. Apa yang terlibat dalam menunjukkan diri sebagai seorang laki-laki selain keberanian? Khususnya sebagai seorang laki-laki di dalam Kristus, apa artinya menjadi laki-laki sejati? Jawabannya dapat ditemukan di dalam Perjanjian Baru, di mana umat Allah sering diperintahkan untuk berperilaku dengan cara tertentu. Misalnya, perhatikan bagaimana seorang hamba Tuhan harus berperilaku. Sebagai seorang yang terpelajar, menjadi teladan bagi orang Kristen lain. Ini adalah anjuran yang diberikan kepada Timotius yang masih lajang. 1 Timotius 4 ayat 12. Demikian juga anjuran yang sama diberikan oleh Paulus kepada Titus di dalam Titus 2 ayat 7. Bahkan seperti yang dilakukan oleh Paulus sendiri di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 10. Seorang laki-laki lajang harus memberikan teladan tentang apa artinya melayani Kristus. Menggunakan kebebasan untuk melayani Tuhan. Paulus menulis bahwa yang belum menikah dapat berbuat lebih banyak untuk Tuhan. 1 Korintus 7 ayat 32 sampai 34. Mereka tidak memiliki tugas suami istri dan orang tua. Seorang laki-laki lajang harus memanfaatkan waktu dan energi ekstra yang mereka miliki untuk Tuhan. Tentu saja, banyak laki-laki tidak tetap bujangan. Mereka menikah dan memiliki keluarga. Lalu bagaimana seseorang yang bertindak seperti seorang laki-laki? Yang kedua, sebagai suami, yang pertama haruslah dia mencintai istrinya. Suami dituntut untuk mengasihi istrinya, sebagaimana yang dinasihatkan Rasul Paulus di dalam Efesus 5 ayat 25. Sebaliknya, jika kamu seorang suami, kasihilah istrimu sama seperti Kristus mengasihi kita jemaat Allah. Dia bahkan mempersembahkan dirinya sebagai kurban bagi kita.
Sebagaimana Kristus mengasihi gereja, supaya kita disucikan dan menjadi miliknya yang istimewa. Kita juga disucikan melalui firman Allah yang sudah Yesus ajarkan. Firman itu bahkan air murni yang membersihkan kita. Untuk itulah Kristus mati bagi kita, supaya kita sebagai kesatuan jemaatnya dikhususkan bagi dirinya sendiri, seperti seorang pengantin laki-laki mengambil seorang pengantin perempuan sebagai istrinya. Maksudnya kita disucikan dan dimuliakan secara khusus untuk menetap bersama Kristus tanpa dosa, tanpa kesalahan, dan tanpa noda apapun. Efesus 5 ayat 26-27. Seperti mereka mengasihi tubuh mereka sendiri, demikianlah setiap suami harus mengasihi istrinya, sama seperti mengasihi tubuhnya sendiri, karena mengasihi istri adalah sama seperti mengasihi dirimu sendiri. Tidak ada orang yang pernah membenci tubuhnya sendiri. Setiap orang memberi makan tubuhnya serta merawatnya. Itulah yang selalu dilakukan Tuhan Yesus untuk jemaatnya. Efesus 5 ayat 28-29. Laki-laki sejati adalah pria yang mengasihi istrinya tanpa pamrih. Perlakukan istri dengan hormat. Suami perlu memberikan kasih sayang yang menjadi hak istrinya. 1 Korintus 7 ayat 3-4. Suami perlu berusaha untuk memahaminya, memberikan kehormatan kepadanya. 1 Petrus 3 ayat 7. Laki-laki sejati adalah suami yang perhatian dan berusaha meninggikan istrinya. Ketika anak-anak dilahirkan, orang tua bertindak seperti laki-laki, berarti menerima tanggung jawab. Sebagai ayah, tugas sebagai seorang ayah adalah mengajari anak-anak. Ayah memiliki tugas untuk membesarkan anak-anak mereka di jalan Tuhan. Efesus 6 ayat 4. Seperti yang Tuhan harapkan dari Abraham. Kejadian 18 ayat 19. Seperti yang Tuhan perintahkan kepada Israel. Ulangan 6 ayat 6-7. Memberikan jenis kepemimpinan yang dilakukan Yosua untuk keluarganya. Yosua 24 ayat 15. Ayah yang bertingkah laku seperti laki-laki akan memberikan kepemimpinan rohani bagi anak-anaknya. Bersabarlah dengan mereka, dan jika kamu adalah ayah, janganlah membuat anak-anakmu sakit hati, tetapi besarkanlah mereka dengan didikan dan nasihat yang sesuai dengan ajaran Tuhan. Efesus 6 ayat 4. Dan para ayah, janganlah membuat anak-anakmu sakit hati, sebab anak yang sakit hati tidak akan mau berusaha hidup dengan baik. Kolose 3 ayat 21. Ini tidak berarti tidak pernah ada disiplin. Ibrani 12 ayat 5-11. Ayah yang bertindak seperti laki-laki akan berusaha memberikan keseimbangan yang tepat antara kasih dan disiplin, bahkan setelah seorang laki-laki menjadi suami dan ayah. Bertingkah laku seperti laki-laki masih melibatkan beberapa tugas. Yang ketiga, sebagai anak, menghargai orang tua. Kewajiban untuk semua anak, Efesus 6 ayat 1-2, sebuah kewajiban yang melibatkan penyediaan bagi mereka di hari tua. Markus 7 ayat 9-13. Seorang anak laki-laki yang bertingkah seperti laki-laki tidak akan berusaha menghindari merawat orang tuanya. Mendukung para janda. Anak-anak termasuk anak laki-laki harus menafkahi ibu dan nenek mereka. Kegagalan untuk melakukannya membuat seseorang lebih buruk daripada orang yang tidak percaya. 1 Timotius 5 ayat 8. Seorang anak laki-laki akan melihat bahwa ibu atau neneknya dirawat misalnya. Yohanes 19 ayat 25-26. Akhirnya beberapa pemikiran tentang bagaimana seseorang bertindak seperti seorang laki-laki. Yang keempat adalah sebagai Kristen, pelatihan diri sendiri untuk tujuan. Jadi Paulus menganjurkan Timotius, bisa dibaca di dalam 1 Timotius 4 ayat 7-8, yang melibatkan
agar Timotius menjauhkan diri dari beberapa hal, sementara dia juga perlu mengejar beberapa hal yang lain. Dapat dibaca di dalam 1 Timotius 6 ayat 11, 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Menjauhkan diri dari mencintai uang dan hawa nafsu orang muda. 1 Timotius 6 ayat 10, 2 Timotius 2 ayat 22, 1 Korintus 6 ayat 18. Mengejar kebenaran, kesalehan, iman, kasih, kesabaran, kelembutan. 1 Timotius 6 ayat 11 dan 2 Timotius 2 ayat 22. Seorang hamba Tuhan akan melakukan segala upaya untuk menjadi anak Tuhan yang sejati. Menggunakan karunia. Dengan kasih karunia Tuhan, kita masing-masing memiliki karunia, kemampuan yang berbeda. Roma 12 ayat 3 sampai 6. Oleh karena itu, kita harus menggunakannya dalam pelayanan satu sama lain. Roma 12 ayat 6 sampai 8, 1 Petrus 4 ayat 10 sampai 11. Seorang hamba Tuhan akan berusaha untuk menemukan karunia-Nya dan menggunakannya dalam pelayanan kepada keluarga Tuhan. Sebagai kesimpulan, lebih pasti dapat dikatakan karena tulisan suci penuh dengan kebijaksanaan dan instruksi tentang apa artinya menjadi abdi Allah yang sejati. Sayangnya, dunia sering menyajikan gambaran yang sama sekali berbeda tentang apa artinya menjadi seorang laki-laki. Berbeda dengan maskulinitas berlebihan dengan kejantanan sejati. Seperti dicatat di awal, kata yang diterjemahkan bertindak seperti laki-laki menyampaikan gagasan menjadi berani. Akankah seorang laki-laki cukup berani untuk berperilaku seperti yang Tuhan kehendaki dan tidak hanya meniru model kejantanan yang seringkali belum matang secara rohani dan emosional? Seperti olahragawan berlatih keras untuk sebuah pertandingan, demikianlah hendaknya kamu berjuang agar tetap percaya penuh kepada ajaran benar. Sesuai dengan panggilan Allah dalam dirimu, berjuanglah untuk mendapatkan hadiah kemenangan, yaitu hidup yang kekal. Ingatlah bahwa kamu sudah mengakui keyakinanmu itu di hadapan orang banyak. 1 Timotius 6 ayat 12. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya setiap diri kita, baik sebagai perempuan maupun sebagai laki-laki, kita belajar memiliki sifat seperti laki-laki. Artinya kita mempunyai keberanian untuk mengambil dan memenuhi panggilan serta tanggung jawab kita di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang sudah mencerahkan kita dengan firman-Nya tetap menguatkan, menyertai, dan memberkati kita selalu. Shalom.